Bab 16. Di kereta, Kati melihat bayangannya untuk memastikan dia terlihat rapi. Tangannya meraih rantai yang ada di lehernya dan memastikan liontin itu terselip dengan aman. Mata coklatnya yang dipenuhi dengan kecemasan balas menatapnya dan dia membasahi bibirnya saat kereta melaju menuju jembatan. Sungai yang tenang terletak di kedua sisi jembatan, berubah menjadi warna safir gelap karena matahari terbenam. Ketika Mansion tiba, matahari telah terbenam tetapi perayaan telah dimulai dengan musik di udara. Kuda-kuda berhenti dan pengemudi turun untuk membuka pintu. Saat Kati turun dari kereta coklat, dia merasakan kilasan deja vu melihat mansion itu. Dia berjalan masuk, kakinya menggendongnya dengan pikirannya sendiri. Rumah itu didekorasi dengan bola lampu dan bunga. Beberapa tamu sudah membuat diri mereka nyaman dengan minum segelas anggur di meja sementara yang lain berbicara satu sama lain, mendiskusikan masalah mereka sendiri atau orang lain. Pria mengenakan jas dan wanita mengenakan gaun yang indah dan mewah dengan perhiasan yang dapat terlihat dari jauh jika bersinar dalam cahaya. Minuman dan makanan disajikan oleh para pelayan dari waktu ke waktu, mengindahkan permintaan tamu. Saat dia mencoba mencari temannya, Annabel di ruangan yang luas, punggungnya menabrak sisi wanita dan dia meminta maaf untuk itu. Maaf, dan berjalan ke ujung lain sambil menghela napas. Ana terlambat, pikir Kati dalam hati. Halo Nona, seorang penjaga mendatanginya setelah beberapa waktu. Jika tidak merepotkan, bisakah Anda menunjukkan undangan Anda? Dia bertanya padanya. Awalnya, dia mengerutkan kening, tetapi dia kemudian tersenyum. Tentu saja, ini, katanya sambil mengeluarkan kartu undangan dan memberikannya padanya. Orang akan selalu mencurigai orang miskin. Hanya karena dia tidak mengenakan perhiasan mencolok atau tidak berada dalam kelompok yang berbicara dengan anggota elit di ruangan itu, bukan berarti dia menerobos masuk tanpa undangan. Membaca kartu, penjaga itu menundukkan kepalanya dan pergi melihat orang lain di ruangan itu. Kati. Dia mendengar suara Annabel berpadu saat dia berjalan bersama suaminya. Maaf karena terlambat, dia meminta maaf saat mereka saling berpelukan. Itu benar. Halo Donovan. Halo, Catherine. Bagaimana kabarmu? Donovan bertanya dengan suara baritonnya yang dalam. Aku melakukan dengan baik. Saya harap teman saya tidak membuat Anda kesulitan, kata Kati membuat pasangan itu tersenyum. Sama sekali tidak. Dia seperti kunang-kunang dalam hidupku. Donovan tertawa melihat istrinya sambil memegang lengannya. Seorang pria berbingkai bundar berjalan ke arah mereka saat mereka berbicara. Catherine, ini sepupuku Tobias. Senang bertemu dengan Anda, Mademoiselle. Pemuda bernama Tobias menyapanya dengan sedikit membungkuk. Annabel telah bercerita banyak tentang Anda. Kesenangan adalah milikku, jawab Kati sopan. Saat malam berlanjut, lebih banyak orang berkumpul di aula utama untuk merayakan waktu musim dingin. Matanya terus mencari dan memindai ruangan tetapi dia tidak menemukannya. Dia bertanya-tanya apakah Lord of Valeria bahkan akan muncul malam ini. Memikirkan ini dia merasa perutnya jatuh. Tobias adalah orang yang bermusuhan dan serius. Kati menyadari bahwa dia datang ke perayaan itu hanya untuk berbicara dengan salah satu pria di lahan pertanian yang belum dialokasikan di kotanya. Mereka sekarang menari mengikuti nada piano indah yang dimainkan di tengah. Sudah berapa lama kamu menjadi vampir? Tanya Kati mencoba memulai percakapan yang biasanya tidak dia kuasai. 1,5 dekade, meskipun saya tidak memiliki jumlah pasti. Bagaimanapun, usia hanyalah angka. Apakah kamu tidak setuju? Dia bertanya yang dia mengangguk. Benar, gumamnya tapi kemudian berbicara. Untuk vampir, ini hanya waktu yang tak terbatas tetapi bagi manusia, ini adalah waktu yang perlu dijadwalkan dan diatur dengan minimum untuk mencapai impian mereka. Saya setuju. Sepertinya Sir Charlington akhirnya datang, komentar Tobias sambil melihat ke arah seorang pria yang tampak berusia 50-an dengan perut besar dan kumis. Nona Kati, saya minta maaf untuk kehadiran yang singkat. Jangan, Ana sudah memberitahuku sebelumnya.
Saya pikir Anda harus pergi sebelum Sir Charlington menghilang, komentarnya sambil melihat ke arah pria tua yang menuju pintu keluar. Tobias segera membungkuk dan pamit untuk menyusul lelaki tua itu. Kathy mendesah pelan melihat pintu masuk setelah Tobias pergi. Temannya Annabel sedang sibuk dengan suaminya berbicara dengan pasangan dan dia tidak ingin menyela. Ketika dia mulai berjalan menuju pintu belakang untuk mencari udara segar, dia melihat seekor kucing hitam dan pada detik berikutnya dia melarikan diri. Taman itu indah dengan pepohonan dan semak-semak yang menyimpan buah dan bunga. Beberapa menit berlalu, dia melihat bayangan di depannya yang mengikutinya dan dia berbalik tepat waktu untuk mengangkat kakinya untuk menempel pada perut pria itu tepat waktu. Aduh wajahku. Pria itu mengerang menyentuh wajahnya yang tersembunyi di bawah syal. Mengambil kesempatan itu, dia mulai berlari, dapatkan Julio-nya. Dia berteriak melihatnya melarikan diri. Seorang pria lain muncul entah dari mana dan dia memegang dahan yang tergeletak di tanah. Tetapi ketika dia mengayunkannya, pria itu menangkapnya dengan mudah dan menariknya menjauh darinya. Bukankah itu terlihat cantik ya? Aku yakin kamu akan memberi kami banyak uang dengan wajah itu, katanya membuat Kathy menutup matanya rapat-rapat karena takut. Dalam sepersekian detik itu, dia merasakan rambutnya mengendur dan terdengar bunyi gedebuk di tanah. Membuka matanya perlahan, dia melihat tubuh pria itu terbaring dingin di tanah. Darah mengalir dari lehernya, membasahi tanah. Kemudian dia melihat pria yang dia tunggu-tunggu sepanjang malam. Alasan dia ada di sini. Lord of Valeria berdiri di depannya dan dia merasakan semua inderanya direbut. Dua penjaga datang dan membawa pria itu pergi. Apakah mereka menyakitimu? Dia bertanya padanya khawatir sementara dia tampak bingung. Mata yang merah seperti darah dan rambut yang hitam seperti tengah malam. Dia lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Rumor itu benar. Dia adalah iblis, iblis yang bisa mencuri nafas siapapun. Seolah-olah bagian yang hilang dari dirinya akhirnya ditemukan. Dia terpesona dengan kehadirannya belaka. Dia melihat senyum kecil menghiasi bibirnya dan saat itulah dia menyadari bahwa dia telah menanyakan sesuatu padanya. Ah tidak, aku baik-baik saja, jawabnya sambil merasakan sedikit rona merah di pipinya dan butiran salju mulai berjatuhan dari langit. Alexander tidak menyangka akan melihatnya di perayaan musim dingin. Selama bertahun-tahun dia telah memastikan untuk menjauhkannya dari mansion, untuk membiarkannya masuk ke dunia manusia. Dan meskipun dia tidak menulis surat kepadanya atau bertemu dengannya, dia tahu dia aman dan sehat melalui Elliot. Dia telah tumbuh menjadi wanita cantik. Mata coklatnya lebar yang menatapnya dan bibir merah mudanya yang sedikit terbuka. Dia tidak melewatkan kepolosan dan percikan keinginan di matanya untuknya, dan dia tersenyum.